Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardiansa. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence atau AI tentang Milk Plan. Oke, kami di sini dari kelompok 4 dengan jumlah 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Rizal dengan 17 22 071 dan 17 22 9. Yang ketiga ada Fikri Zakir dengan NIM 17 22 02 08. Yang keempat ada Wahyu Ardensa dengan NIM 17 22 01 46. Yang kelima ada Kuatis Munandar dengan NIM 17 22 07 93. Oke, di sini kita akan membahas 7 topik ya. Yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga yaitu ada pengertian, yang keempat ada sejarah, yang kelima ada pendahuluan, yang keenam ada analisis hasil, dan yang terakhir yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Oke, latar belakang. Dalam era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan dan gaya hidup. Salah satu penerapan AI yang menarik perhatian adalah dalam pembuatan meal plan atau rencana menu makanan. Meal plan berbasis AI memanfaatkan kemampuan sistem untuk memahami preferensi, kebutuhan nutrisi, dan pola makan individu. Dengan menganalisis data seperti riwayat kesehatan, aktivitas fisik, dan selera makanan, AI dapat menghasilkan rekomendasi menu yang sesuai dengan profil masing-masing pengguna. Perkembangan teknologi machine learning dan natural language processing telah memungkinkan AI untuk memahami dan menafsirkan informasi terkait gizi, resep, dan preferensi makanan pengguna. Sistem AI dapat mengelola data besar atau big data tentang nutrisi, kalori, dan informasi kesehatan lainnya untuk merancang meal plan yang seimbang dan sesuai dengan tujuan kesehatan individu. Oke, kita lanjut ke maksud dan tujuan. Yang pertama ada explain, yaitu menjelaskan bagaimana AI dapat digunakan untuk membuat meal plan yang dipersonalisasi. Yang kedua ada identify, mengidentifikasi teknologi dan metode AI yang digunakan dalam perencanaan makanan. Lanjut, yang ketiga ada evaluation, yaitu mengevaluasi manfaat dan potensi dampak positif dari penerapan AI dalam meal plan terhadap kesehatan dan kesejahteraan individu. Yang keempat ada review, mengkaji tantangan dan potensi dampak negatif yang mungkin muncul dari pengguna AI dalam perencanaan makanan. Lanjut, memasuki pengertian. Apa itu AI? AI adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Tugas-tugas ini meliputi pengenalan suara, penglihatan komputer, pemahaman bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Lanjut, kategori AI berdasarkan kemampuan dan kompleksitasnya. Yang pertama ada narrow AI atau disebut dengan weak AI. AI yaitu AI yang dirancangkan untuk melakukan tugas spesifik dengan sangat baik. Contoh yaitu pertama ada asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Yang kedua, sistem rekomendasi seperti Netflix dan Amazon. Yang ketiga, algoritma pencarian Google. Lanjut ke General AI atau disingkat dengan AGI atau disebut dengan Strong AI, yaitu AI yang memiliki kemampuan kognitif seperti manusia.
Yang pertama, AGI dapat memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai domain. Yang kedua, mampu melakukan berbagai tugas intelektual yang dilakukan manusia. Lanjut, lanjut, Super Intelligent AI atau disingkat dengan ASI, yaitu AI yang melebihi kecerdasan manusia dalam segala aspek termasuk kreativitas, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Lanjut kita masuki teknologi dan metode. Yang pertama ada machine learning, yaitu sebuah sub bidang AI di mana komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Yang kedua ada neural network dan deep learning, model komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. Yang ketiga ada Natural Language Processing NLP, yaitu cabang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia, memungkinkan mesin untuk memahami, menafsirkan, dan merespon bahasa alami. Yang keempat ada Computer Vision, yaitu bidang AI yang memungkinkan mesin untuk menganalisis dan memahami gambar dan video sehingga dapat mengenali objek, wajah, dan aktivitas. Ya, yang keempat di sini ada sejarah. Sejarah AI telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak konsepnya pertama kali diusulkan. Perjalanan AI dapat dibagi ke dalam beberapa era utama yang mencerminkan kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang kecerdasan buatan. Oke, next. Ya, di sini ada sejarah AI ya. Yang pertama awal mula di tahun 50-an, Alan Turing memperkenalkan konsep mesin yang meniru kecerdasan buatan yang meniru kecerdasan manusia dalam makalah, yaitu Computing Machinery and Intelligence, dan mengajukan tes yang bernama Turing Test. Di tahun 96, konversi Dartmouth melahirkan AI sebagai disiplin ilmu dengan istilah Artificial Intelligence. Ya, di era optimasi awal di tahun 5 di tahun 50-an sampai di tahun 60-an yang berfokus pada pengembangan program dasar seperti logic theories di tahun 96 di tahun 56 dan ELIZA di tahun 66. Program percakapan sederhana. Ya, di periode kekecewaan di tahun 70-an sampai tahun 80-an, AI mengalami AI winter yang mengakibatkan tantangan teknis dan kekurangan dana, serta keterbatasan dalam pemrosesan data dan komputas. Oke, next. Di era kembat di era kebangkitan kembali di tahun 80-an sampai di di 8 tahun di tahun 80-an sampai 90-an munculnya expert system di industri dan kemajuan dalam jaringan saraf tiruan atau neural networks meningkatkan minat pada AI. Di era modern di tahun 2000-an sampai sekarang, kemajuan dalam komputasi penyimpanan data dan pembelajaran mesin mempercepat perkembangan AI. Di tahun 2011, IBM Watson memenangkan kuis Jeopardy. Di tahun 2016, AlphaGo mengalahkan pemain Go profesional Lee Sedol. Dan saat ini, AI diterapkan luas di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan keuangan. Oke, next. Ya, di sini ada pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma optimasi dan yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah yang kompleks.
dengan fokus pada peningkatan kinerja dan akurasi melalui berbagai teknik pemrograman. Oke, next. Ya, di sini ada implementasi algoritma optimasi ya. Yang pertama ada algoritma genetika. Di sini ada tiga tahapan poin ya. Yang pertama di sini ada menggunakan bahasa Python dan JavaScript. Yang kedua tahapan inisialisasi polusi, seleksi, crossover, dan mutasi. Yang ketiga hasil ada efektif dalam menemukan solusi mendekati optimal, tapi memerlukan waktu komputasi yang tinggi. Yang kedua ada algoritma simulate annealing. Fokus, yang pertama ada fokus, penurunan suhu secara bertahap untuk menemukan solusi global. Yang kedua hasil, mampu menghindari jebakan lokal dan menemukan solusi lebih baik dibandingkan metode lain. Oke, next. Yang ketiga ada algoritma partial swarm optimization atau disingkat PSO. Yang pertama ada konsep kolaborasi antara partikel dalam ruang pencarian. Yang kedua ada tahapan inisialisasi partikel, pembaruan posisi, dan pembaruan kecepatan. Yang ketiga ada hasil sangat efektif dalam menemukan solusi optimal dengan cepat, terutama untuk masalah optimasi yang berdimensi tinggi. Oke, next. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan membahas analisis hasil. Nah, ini adalah screenshot dari program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Kami membuat ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, ini result dari program ketika sudah dijalankan. Oke, langsung saja saya ingin mendemokan program yang telah kita buat. Nah, ini contoh code-nya. Oke, cara run ini yang pertama kita nama filenya index.js. Di sini dia membuka informasi. Yang pertama ada informasi, dia nanya suruh masukkan berat badan Anda. Saya masukkan berat badan saya 75, tinggi badan 171, umur saya 21. Nah, level aktivitas saya rendah, sedang atau tinggi. Ya, saya contohnya tinggi. Nah, di sini AI memproses data-data meal plan yang cocok untuk saya. Nah, ini dia memproses rencana makanan untuk Anda. Dia kasih sarapan, makan siang, makan malam, snack sore, sama catatan-catatannya. Dalam sarapan dikasih 3 pilihan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, makan siang, makan malam, dan snack sore sama. Ini juga ngasih catatan-catatan tips eh, untuk kalau kita diet atau apa biar berhasil. Terus next, implikasi pemrograman. Hasil implementasi algoritma optimasi ini memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aplikasi pemrograman, seperti dalam bidang ilmu data, kecerdasan buatan, dan optimasi industri. Tantangan dan keterbatasan. Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi algoritma optimasi, termasuk kompleksitas komputasi dan parameter yang perlu diatur dengan tepat. Keterbatasan lain termasuk kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang masalah optimasi yang sedang dipecahkan, serta penyesuaian algoritma untuk berbagai jenis masalah. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi hibridisasi algoritma optimasi untuk meningkatkan kinerja. Oke, topik yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Oke, next. Oke, kesimpulan. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam perencanaan makan dan dalam perencanaan makan memberikan banyak manfaat, termasuk
personalisasi menu berdasarkan kebutuhan gizi individu dan efisiensi dalam manajemen persediaan makanan. AI memungkinkan analisis data mendalam untuk merekomendasi yang akurat sesuai dengan preferensi dan tujuan kesehatan individu, membantu mengurangi limbah makanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa AI berpotensi besar mengubah cara kita merencanakan dan mengonsumsi makanan. Untuk mencapai manfaat maksimal, diperlukan kolaborasi antara pengembang teknologi, ahli gizi, dan masyarakat luas. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu ada saran. Saran yang pertama yaitu pengembangan teknologi. Lakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi dan adaptabilitas AI dalam perencanaan makan, serta algoritma yang merespon perubahan gizi individu secara real time. Saran yang kedua yaitu ada edukasi masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat tentang manfaat AI dalam perencanaan makan melalui program edukasi dan kampanye publik. Oke, saran yang ketiga yaitu ada kolaborasi multidisipliner, kerjasama antara ahli teknologi, ahli gizi, dan profesional kesehatan untuk memastikan solusi AI sesuai dengan standar kesehatan. Saran yang keempat yaitu ada etika dan privasi. Prioritaskan etika dan perlindungan privasi dalam pengembangan AI untuk menjaga kepercayaan pengguna. Saran yang terakhir yaitu ada aksesibilitas. Pastikan teknologi AI dalam perencanaan makan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan teknologi. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.